Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat Pak, malam, Pak. Ya, malam Pak. baik. Dalam hal ini kita lanjutkan kembali ya, bahwasanya perkuliahan metodologi penelitian itu diampu oleh beberapa dosen ya, dan dalam hal ini adalah giliran saya ya. Kalau menurut RPS ya, rencana program pengajaran ya, itu pada sesi saya dalam hal ini nama saya Iskandar Muda ya. Sesinya adalah sesi berkaitan dengan penyajian naskah ya, naskah paper gitu ya. Nah, jadi dalam pertemuan ini 4 pertemuan ya, nanti kita menyusun paper ya, mempublikasikan paper. Nanti ada panduannya dan ada materinya, nanti mungkin saya sampaikan ya kepada Komting untuk disajikan paper ya. Nah, dan sebelum itu gitu kan, maka kita harus persiapkan dulu gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita persiapkan bagaimana menyajikan paper yang baik. Nah, salah satu dari syarat untuk menyajikan paper yang baik itu adalah penyajian citasi gitu ya, atau penyajian daftar pustaka gitu ya. Nah, jadi apabila penyusunan daftar pustaka ini baik gitu ya, maka kita akan menghasilkan paper yang bagus gitu ya. Artinya paper yang sesuai dengan standar internasional. Nah, jadi salah satu dari syarat untuk memenuhi bahwasanya paper itu sesuai dengan syarat internasional dalam referensinya ya, dalam penulisan daftar pusakanya, dalam citasinya gitu ya, kita harus menggunakan yang namanya pendekatan APA gitu ya. Ya, American Psychology Style ya. Yang ini APA ini hampir 75% ya. 75% jurnal akademik itu menganut metode APA ya, American Psychology Association Style. Nah, jadi Bapak Ibu, di American Psychology Association Style ini itu diapakan ya, dipandu gitu ya, bagaimana kalau kita menulis jurnal. Nah, jadi jurnal itu ada kalau kita kutip di daftar pusaka itu ada apanya ya, ada panduannya. Begitu juga mau mengutip buku. Nah, mengutip buku dengan mengutip jurnal berbeda gitu ya. Begitu juga mengutip proceeding ya yang diseminarkan. Itu juga berbeda dengan mengutip buku. Kemudian juga kalau kita mengutip yang sumbernya dari Facebook, ya, kalau sekarang itu begitu banyaknya ya, malah dari postingan orang di Facebook, dari postingan orang di Twitter, ya kan, dari postingan orang di Instagram, dari postingan orang yang ada di apa ya, di YouTube. Nah, itu gimana caranya? Nah, ini ada panduannya. Itulah yang namanya APA Style versi ini ya, APA Style versi 7. Nah, ini ya Bapak Ibu, APA Style versi 7. Jadi dalam APA Style versi 7 ini kita akan melihat ya, bagaimana kalau kita mengutipnya di tulisan gitu ya, di batang tubuh tulisan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, di dalam tulisan in text citation gitu ya, maka kalau misalkan namanya nama orang Belanda gitu kan sering nama orang Belanda, Van der Sar misalnya kan, atau Van der Ham, 3 nama. Kalau Indonesia misalkan Budi Sinaga gitu kan, maka gimana cara ngutipnya? Nah, itu ya. Nah, jadi kalau dia mengutip itu gunakanlah yang kalau dia namanya satu kata ya, maka nama satu kata kita gunakan. Kalau dia 2 kata, maka nama terakhirnya ya, last name-nya. Kalau dia 3 kata, gitu juga ya, last name-nya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, perlu kita ingat last name-nya. Misalnya itu tadi Van der Ham kutip ya, dalam kurung tahun 2016. Nah, itu kita kutip. Lalu kita buat kalimat. Nah, itu boleh di dalam kalimat atau juga di akhir kalimat. Nah, itu seperti ini. Yang saya apakan. Boleh di dalam kalimat dan juga boleh di luar kalimat. Nah, mungkin ada yang mau bertanya di sini, silakan. Nah, ini ya di dalam kalimat dan di luar kalimat ya. Ini. Nah, ini ya. Nah, jadi setiap kutipan itu ya harus ada ininya gitu ya.
teknik pengutipannya seperti ini. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Baik, kalau tidak kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan kembali. Dan itu kalau kutipannya di dalam kalimat ya dan di akhir kalimat. Nah, bagaimana kalau kutipannya berada di menggunakan halaman? Ya, kalau kita sumbernya buku, kita sebutkan halamannya. Kalau sumbernya jurnal, maka nggak kita perlu sebutkan halamannya. Nah, seperti itu tadi. Ya, Van der Haal, ya kan 2016 di akhir kalimat. P ya, P itu artinya page, halaman gitu ya. Nah, halaman berapa kalimat itu? Nah, tapi kalau kita menulis artikel ilmiah, Bapak Ibu ya, hindari yang seperti ini. Kenapa? Nah, karena dengan hal yang seperti ini akan meningkatkan yang namanya similarity, ya kan, kemiripannya. Ya, kita hindarilah pengutipan langsung. Maka kita bagusnya kita gunakanlah pengutipan tidak langsung ya, Bapak Ibu. Nah, jadi pengutipan tidak langsung dikutip ya, seperti itu. Nah, itu ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Nah, itu ya, nanti ada tugas paper yang saya berikan, nanti sama Komting saya berikan, terkait dengan apa ya, bidang keilmuannya lah ya, bidang keilmuan appraisal penilai. Nah, nanti ada tugas yang berkaitan dengan penyusunan paper yang nantinya kita publikasikan ya ke jurnal, dan nantinya satu paper itu 2 orang ya. Dan di dalam penulisan jurnalnya itu nanti ya apa ya, berbiaya gitu ya. Langsung nanti kita kirimkan. Dan pengutipan di daftar pustakanya, ya kan, Van der Sar tadi gitu ya. Nah, di daftar pustakanya itu akan terlampir seperti ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Oke. Ya, terlampirlah seperti ini misalnya. Nah, ini ya. Nah, jadi pengutipannya, misalkan ada namanya 2 orang, gitu ya. Maka nggak boleh kita tuliskan et al, ya kan? Et al itu kan artinya dan lain-lain, ya kan? Nah, maka kita kutiplah langsung ya. Jadi nama last name-nya, koma, first name. Nah, first name-nya harus disingkat. Ya, tidak boleh tidak disingkat, Bapak Ibu ya. Nah, jadi misalnya Brockway, D, gitu kan. Misalkan Don, ya. Don Brockway. Nah, maka last name-nya duluan, koma, ya, komanya wajib dibuat, gitu ya, Bapak Ibu ya. Komanya wajib dibuat, ya. Kemudian N, dan ya. Nah, dan yang di sini haruslah huruf apa ya, harus simbol ya, jangan N ya, Bapak Ibu ya, jangan N ya. Ingat, ini dia ya. Oke. Nah, N ya, N-nya itu. Lalu last name lagi ya, last name. Setelah itu judul buku. Nah, kalau dia buku, judul bukunya cetak miring gitu ya, cetak miring, lalu diikuti nama penerbitnya itu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup jelas ya. Kalau pengarangnya 1 orang gimana? Ya, kalau pengarang 1 orang, Han misalnya kan, last name, koma, first name. First name-nya ya, first name-nya harus disingkat gitu ya, Han itu. Nah, kemudian judul buku, ya, kemudian nama jurnal. Nah, kalau kutipannya jurnal gitu ya, yang cetak miring apanya? Nama jurnalnya, bukan judul jurnalnya ya, tetapi adalah ininya, Han Dig Your Health Fashion Quarterly. Nah, itu ya. Jadi berarti jurnalnya jurnal fashion gitu ya. Kemudian halamannya. Nah, halaman yang 45 atau volumenya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup jelas ya? Ya. Kalau 2 orang namanya pengarangnya gimana? Kalau 2 orang itu last name-nya ya kan, kemudian first name-nya singkat. Ya, kemudian dan-nya harus simbol ya. Dan-nya harus simbol, kemudian nama orangnya ya, kemudian first name-nya harus ini ya, first name-nya dalam bentuk singkatan. Nah, itu. Kemudian
judulnya, ya, kemudian nama jurnalnya, ya, kemudian halamannya. Halaman awal, halaman akhir, sebutkan ya, halaman awal, halaman akhir. Nama jurnalnya haruslah italik, ya, cetak miring. Nah, ini Bapak Ibu ya, harus sesuai dengan, inilah yang namanya sesuai dengan standar internasional ya. Jadi standar internasional memang seperti itu ya. Jadi kalau paper kita dikatakan berkualitas, kita harus mengikuti panduan itu ya. Silakan. Nah, ini ketentuannya Bapak Ibu ya. Bagaimana one author, ya kan? Two author, ya, kemudian 3 author, sampai 20 author boleh ya. Jadi misalnya kita menulis buku gitu kan, 20 orang penulisnya, boleh nggak? Boleh aja, gitu ya. Nah, jadi kalau dia menulisnya 20 orang gimana? Nama pertama, ya kan, sampai nama apa ya? Sampai nama pertama, nomor 19 titik ya. Nah, itu. Nomor 20 baru terakhir. Nah, itu caranya. Ya. Kemudian diikuti dengan ya judul jurnal ya, judul jurnalnya nggak cetak miring. Misalnya itu a novel for the expert system ya. Nah, itu tidak cetak miring. Yang cetak miring apa? Nama jurnalnya Science of the Total ya. Science of the Total Environment. Nah, itu ya. Kemudian volumenya 572. Ya, volumenya 572, kemudian halaman awal, halaman akhir. Oke, kemudian link ya. Boleh URL ya, atau juga DOI. Boleh DOI, boleh URL, mau dipakai yang mana? Terserah gitu ya. Nah, jadi dengan sistem pengutipan sekarang Bapak Ibu harus menggunakan link ya, atau juga URL. Ya. Nah, kalau misalnya penulisnya nggak diketahui, nah tapi ini jarang ya. Nah, jarang. Jadi kalau dia penulisnya tidak diketahui, maka kita pakai yaitu tadi New Zealand most Instagram ya spot version illegal fucker R gitu ya. Tahunnya, judulnya, kemudian linknya ya. Nggak ada nama pengarangnya, tahunnya nggak ada. Nah, itu ya. Jadi dibuatlah 2019 itu adalah judulnya langsung gitu ya. Nah, itu. Ada yang mau bertanya, silakan. Cukup jelas ya. Ya, nanti kita praktikkan ini semuanya dalam bentuk paper sesuai dengan arahan ketua program studi ya. Nanti kita tulis jurnal ya, Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya penulisan buku ya. Nah, untuk menulis buku, Bapak Ibu, ya karena kan sekarang ini udah zaman digital ya. Dengan artinya kita mau cari buku itu bisa pakai e-book ya. Buka e-book, bisa baca gitu kan. Ada dengan syarat ada login, ada password gitu kan. Maka buku itu ada linknya gitu kan. Nah, maka linknya harus kita tampilkan ya Bapak Ibu. Linknya harus kita tampilkan. Kalau nggak ada link gimana? Ya kalau nggak ada link kita tulis saja. Artinya kita ngutip bukunya, datang ke perpustakaan, ya kan duduk 5 jam, baru dapatlah referensi. Kalau tahun 90-an kan gitu ya, nyusun skripsi ya, nyusun tesis ya. Nah dia nggak pakai link, Bapak Ibu ya. Nah itu misalnya Buckway, koma, di, titik koma ya, jangan lupa. Ya jadi first name-nya titik koma dan, ya dannya itu harus huruf simbol ya, itu. Okin, dalam kurung tahunnya ya. Jadi kalau tahunnya nggak dalam kurung berarti kita nggak APA. Nah itu ya. Judul buku cetak miring. Penerbit, ya penerbit nggak cetak miring. Nah itu ya. Nah kalau buku itu ada DOI-nya kan gitu. DOI itu apa? Digital Object Identifier ya. Jadi mengidentifikasi dokumen digital. Nah jadi caranya biar supaya dokumen itu mudah ditelusuri, maka ada identitasnya. Identitasnya bernama DOI. Nah jadi DOI itu American Psychology Association Style tahun ya, kemudian nama jurnal ya, nama bukunya cetak miring ya, publication manual ya of American Psychology Association ya, kemudian 7 edition. Nah lalu diikuti DOI-nya ya, DOI-nya atau URL-nya, Uniform Resource Locator-nya. Nah itu ya. Nah jadi linknya harus dipastekan gitu ya. Paham Bapak Ibu?
Oke ya, paham ya, menulis buku. Dan kalau misalnya ada tulisan online, misalnya kita ambil tulisan dari Jakarta Post gitu ya. Nah, dari tulisan Jakarta Post itu ya kita sebutkan aja ya. Ya, misalnya e-book ya dari Perpustakaan Nasional. Ya, nama bukunya ya atau nama lembaganya National Health Committee 2015. Kemudian judul bukunya cetak miring, ya kan? Kemudian linknya, link buku itu. Karena kan sekarang pakai Google Books ya. Kalau tahun 2000-an awal kan jarang itu ya. Tapi sekarang udah pakai itu semua. Sampai skripsi, tesis Bapak Ibu semuanya dulu kan di online kan gitu ya. Nah, di online kan sekarang ya udah ada linknya gitu. Kemudian dari buku itu kita kutip bab 5 aja misalnya. Nah, kalau bab 5 aja itu ya, chat dalam kurung ya, kemudian judul ya, kemudian URL ya. Dan nomor chapter jangan lupa ya, chapter title. Ya, jadi buku itu ada bab ya, bab itu kan ada subbab gitu kan. Subbab itu ada judulnya. Ya, maka di situ chapter title namanya ya. Ya, kemudian juga don't forget in. Ya, jadi di dalam buku siapa? Ya, misalnya bukunya Gupta. Ya, editornya sebutkan. Ya, jadi kalau kita mau nulis di Elsevier, di apa? Di Emerald, kalau nggak kita sebutkan ini salah, ya, paper kita di reject. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada buku itu yang mengeditnya. Yang editnya kita sebut namanya. Nah, jadi itu ya. Sri Pasta misalnya ya. Kemudian judul bukunya, cetak miring ya. Kemudian halamannya. Kemudian penerbitnya, kemudian juga doi-nya ya, atau link-nya. Nah, itu ya. Kemudian, nah itu kalau nulis buku. Kalau menulis jurnal, ya Bapak Ibu, kalau misalnya pengarangnya satu orang, maka nama akhirnya, gitu ya. Makanya kalau orang orang Sumatera Utara gitu kan, rata-rata punya marga gitu kan, lantas buat buku. Misalnya Budi Simarmata gitu kan. Nah, maka namanya adalah Simarmata, B. Nah, itu ya. Nah, jadi nama awalnya disingkat, nama last name-nya atau family name-nya yang dipanjangkan. Nah, jadi itu ya. Simarmata, B. Ya, atau juga Vauxhall, D. Tahunnya dalam kurung. Nah, itu ya. Kemudian judul artikelnya. Ya, kemudian volumenya Bapak Ibu ya, jangan lupa nih. Volumenya 29 dalam kurung 3 ya, isu. Jadi volume ada isu gitu ya. Berapa volumenya, berapa isunya. Nah, itu. Nah, kalau dari Dari internet kita udah dapatkan langsung ini bukunya dari Google Scholar ya. Nah, jadi dari Google Scholar itu ada site. Nah, tinggal kita copy dari site itu. Sekarang udah zamannya digital ya. Ya, kemudian juga halamannya. Nah, halamannya ini Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada doi-nya gimana? Ya, kalau nggak ada doi-nya, maka kita pakai link-nya aja. Ya, namanya link-nya nih. Link-nya ini, nah, sebutkan tadi gitu ya. Jadi URL-nya gantikan dengan link. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas ya. Nanti ini saya kopikan dan video dan pertemuan ini saya videokan ya. Nah, kemudian juga jurnal artikel with doi. Nah, kalau sumbernya jurnal gimana? Nah, itu ya, sebutkan nama jurnalnya. Jadi kalau 3 orang namanya, last name author pertama, last name, first name. Author kedua, author ketiga, dan seterusnya. Dannya harus huruf simbol ya. Kemudian tahun. Kemudian judul buku, ya, judul artikel. Ya, judul artikelnya nggak cetak miring. Yang cetak miring apa? Judul jurnalnya ya. Apa nama jurnalnya? Misalnya jurnalnya adalah Jurnal Manajemen Properti. Nah, gitu ya. Jadi Jurnal Manajemen Properti cetak miring, Bapak Ibu ya. Ya, kemudian volumenya, kemudian juga edisinya, isunya ya. Kemudian sebutkan halamannya. Gitu ya. Jadi sebutkan halamannya, berapa halaman awal dan berapa di mana halaman awal dan di mana halaman akhirnya. Nah, ini. Nah, itu ya. Oke, baik.
Ya, kemudian dari web. Nah, ini ya, yang sering lagi. Kita kutipnya dari web. Buka link sana, buka link sini gitu kan. Ya, jadi sebutkan nama autornya, kemudian first name-nya, tahunnya, kemudian judulnya, kemudian nama webnya. Nah, itu ya, sebutkan. Nah, kalau misalnya nggak tahu diketahui tahunnya, kan nggak ada gitu ya, tulisan, tapi nggak tahu tahunnya. Maka namanya adalah author, ya, kemudian ND, jangan lupa ya, not date namanya, not date dalam kurung. Nah, itu ya, Bapak Ibu, not date, ya, kemudian nama judulnya ya, Duck and More. Nah, itu kan. Kemudian webnya, nama web title-nya apa? Animal of War Player Emotional Support gitu ya. Ya, kemudian juga nama websitenya sebutkan ya. Pastekan. Nah, itu. Pastekan sebelah kanan ya. Klik paste lalu muncul birunya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Kalau dari PPT yang ada online apa boleh, Pak? Ya, Bu. Nah, jadi kalau ada PPT online, sebutkan nama judul PPT-nya, kemudian sebutkan linknya, pastekan. Ya kan? Kalau nggak ada pengarangnya, itu tadi, dibuat aja kosong tadi kan. Nah, itu. Yang penting sekarang eranya era link gitu ya. Semuanya ada linknya. Nah, itu ya. Kalau kita menulis daftar pustaka harus ada linknya. Itu aja. Orang kan klik linknya. Apalagi nanti udah jadi PDF kan. Mudah sekali itu. Tinggal klik linknya ya. PPT online gitu kan. Mau apa gitu kan. Tulisan koran gitu kan. Biasanya kalau kita detik gitu kan. Kalau ada kita posting berita detik.com. Itu dia kasih link langsung. Nah, boleh. Link itu kita masukkan daftar pustaka. Tapi dia udah disebutkannya ya. Sudah sesuai dengan APA style itu. Udah disebutkan namanya, tahunnya, halamannya. Nah, jadi tinggal pastekan. Nah, itu. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita. Penyusunan sitasi ya, penyusunan sitasi. Dan nantinya saya ini videonya akan saya share kepada ketua kelas dan bahannya juga saya sharekan ya. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya yang perlu kita